Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah Kuantitatif, kelas 6B, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Dalam video ini kami akan mempresentasikan materi mengenai metode-metode ilmiah dalam penelitian kuantitatif. Materi ini disusun oleh kelompok 3, yaitu saya Diza Wayudi, bersama rekan saya Adelia Febrianti dan Karisma Aulia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Pemaparan kali ini didasarkan pada buku referensi utama dengan judul Metodologi Penelitian Kuantitatif karya Karimuddin Abdullah dan kawan-kawan. Melalui sumber ini kami meresum agar kita semua lebih mudah memahami bagaimana cara kerja metode ilmiah yang benar. Konsep dasar metode ilmiah. Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos dan bahasa Latin methodus, yang berarti jalan atau cara untuk mencapai tujuan. Dalam dunia akademik, metode ilmiah berfungsi sebagai prosedur teratur untuk memastikan hasil penelitian bersifat objektif atau sesuai fakta yang nyata. Lewat metode inilah, sebuah pengetahuan umum bertransformasi menjadi ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, teruji, dan memiliki batasan yang jelas. Agar hasil penelitian akurat, pemilihan metode harus selaras dengan ruang lingkup dan tujuan studi yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Karisma Aulia. Izin melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu metode-metode ilmiah. Metode-metode ilmiah dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode observatif, kedua, metode trial and error, ketiga, metode eksperimental, dan yang terakhir, metode statistik dan sampling. Keempat metode ilmiah tersebut memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Mari kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Metode yang pertama adalah metode observatif. Perlu kita garis bawahi bahwa metode ini bukanlah pengamatan biasa yang sering kita lakukan sehari-hari. Dalam konteks penelitian kuantitatif, metode observatif adalah sebuah prosedur pengamatan mendalam yang dilakukan secara sistematis untuk memahami hubungan sebab akibat dari suatu fenomena yang sedang kita teliti. Salah satu syarat mutlak dalam metode ini adalah peneliti wajib berpijak pada landasan teori yang kuat sebelum terjun ke lapangan. Hal ini sangat krusial karena tanpa teori yang jelas, proses pengamatan akan kehilangan arah dan peneliti bisa terjebak pada data-data yang tidak relevan. Landasan teori berfungsi sebagai kompas agar setiap data yang tertangkap melalui observasi dapat diinterpretasikan secara ilmiah, objektif, dan selaras dengan tujuan penelitiannya yang telah ditetapkan. Metode yang kedua adalah metode trial and error, atau yang secara formal dikenal sebagai metode coba-coba dalam konteks ilmiah. Metode ini merupakan proses penemuan yang dilakukan melalui serangkaian percobaan secara berulang-ulang guna menemukan suatu pola keberhasilan yang konsisten. Meskipun terdengar sederhana, dalam metodologi penelitian, metode ini memiliki fungsi yang sangat vital. Trial and error berfungsi sebagai dasar awal atau pijakan pertama bagi peneliti dalam menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Melalui pencobaan yang berulang, kita dapat memetakan variabel mana yang memiliki pengaruh dan mana yang tidak. Dengan demikian, hipotesis yang kita susun nantinya bukanlah sekedar tebakan kosong, melainkan hasil dari pengamatan awal yang telah melalui proses seleksi pola yang cukup panjang. Selanjutnya, kita ke metode yang ketiga, yaitu metode eksperimental. Jika metode sebelumnya lebih banyak bersifat pengamatan, metode eksperimental merupakan teknik kerja ilmiah yang jauh lebih kompleks dan menuntut ketelitian tingkat tinggi. Di sini, peneliti tidak lagi bersifat pasif,
melainkan peneliti melakukan kontrol penuh atau sengaja mengubah faktor-faktor tertentu yang kita sebut sebagai variabel independen secara ketat untuk mengamati bagaimana perbedaan hasil yang muncul pada variabel dependennya. Tujuan utamanya adalah untuk menguji tingkat akurasi dan validitas dari suatu fenomena dalam kondisi yang terkendali. Dengan melakukan eksperimen, kita bisa memastikan secara akurat apakah sebuah perubahan benar-benar disebabkan oleh pelakuan yang kita berikan atau hanya faktor kebetulan. Metode inilah yang sering menjadi standar tertinggi dalam mencari kebenaran ilmiah yang pasti. Metode terakhir yang merupakan pilar utama dalam penelitian kuantitatif adalah metode statistik dan sampling. Dalam penelitian jenis ini, angka adalah instrumen utama untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Kita menggunakan analisis angka atau statistika untuk memperkuat prediksi hasil penelitian agar hasilnya lebih akurat, terukur, dan dapat diuji secara matematis. Namun, kita sering menghadapi kendala di mana populasi penelitian terlalu luas untuk dijangkau secara keseluruhan. Disinilah teknik sampling menjadi solusinya. Dengan menerapkan teknik pengambilan sampel yang tepat dan sesuai kaidah ilmiah, peneliti dapat mengambil kelompok kecil yang representatif atau benar-benar mewakili gambaran besar dari seluruh populasi. Melalui metode ini, penelitian kita menjadi jauh lebih efisien dari segi waktu dan biaya, namun tetap memiliki derajat kebenaran yang tinggi dan hasil kesimpulannya dapat diberlakukan secara umum atau digeneralisasi. Demikian penjelasan mendalam mengenai 4 macam metode ilmiah yang kami ambil dari buku referensi. Keempat metode ini saling terkait dan melengkapi untuk memastikan bahwa setiap langkah penelitian yang kita ambil selalu berpijak pada kaidah ilmu pengetahuan yang benar. Baik, saya Adelia Febrianti izin untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu ada langkah-langkah metode ilmiah. Terdapat 6 langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu ada menyadari dan merumuskan masalah. Langkah pertama dalam metode ilmiah adalah menyadari adanya masalah. Dari situ, peneliti mulai merumuskan pertanyaan yang jelas dan bisa diteliti. Intinya, masalah harus dibuat secara spesifik supaya bisa dicari jawabannya secara ilmiah. Pada tahap ini, ketepatan dalam merumuskan masalah sangat penting karena akan menentukan arah penelitian yang selanjutnya. Yang kedua, ada pengamatan dan pengumpulan data. Setelah masalah dirumuskan, langkah berikutnya adalah melakukan observasi atau pengamatan untuk mengumpulkan data. Tahap ini sering dianggap sebagai ciri khas dari metode ilmiah karena berkaitan langsung dengan fakta di lapangan. Data yang diperoleh bisa berupa wawancara, eksperimen, ataupun observasi. Yang penting, data yang dikumpulkan harus benar-benar objektif dan sesuai dengan kenyataan dan apa yang terjadi. Lalu ada penyusunan dan klasifikasi data. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dan dikelompokkan berdasarkan jenis atau kategorinya, yang bertujuan agar data lebih mudah dianalisis. Dalam tahap ini, peneliti mulai mengidentifikasi, membandingkan, atau membedakan fakta-fakta yang relevan sehingga lebih terstruktur dan sistematis. Yang keempat,
ada perumusan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara tentang hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Hipotesis dibuat berdasarkan teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang nantinya akan diuji kebenarannya. Dengan adanya hipotesis, penelitian menjadi lebih terarah karena sudah memiliki gambaran awal tentang kemungkinan hasilnya. Yang kelima, ada penarikan kesimpulan secara deduktif. Dari hipotesis yang telah dibuat tadi, peneliti kemudian melakukan penalaran secara logis atau deduksi untuk memperkirakan hasil yang mungkin terjadi. Proses ini membantu peneliti dalam membuat prediksi serta menemukan fakta baru. Penalaran deduktif berarti menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang lebih khusus. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada pengujian atau verifikasi hipotesis. Langkah terakhir adalah menguji hipotesis melalui data yang telah dikumpulkan, baik dengan pengamatan maupun eksperimen. Jika data mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat diterima. Namun, jika tidak sesuai, maka hipotesis harus direvisi atau diganti lagi dengan yang baru. Proses ini bisa berulang sampai diperoleh hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta. Ini ya teman-teman, walaupun metode ilmiah bisa digunakan di berbagai bidang apapun, tetapi metode ini juga memiliki keterbatasan. Metode ilmiah ini hanya dapat digunakan pada hal-hal yang bersifat empiris atau bisa diamati dengan indera. Oleh karena itu, tidak semua aspek kehidupan bisa diteliti menggunakan metode ilmiah, terutama yang bersifat abstrak ataupun metafisik. Dan selanjutnya yaitu cara kerja metode ilmiah. Cara kerja metode ilmiah melibatkan dua proses yang saling melengkapi. Yang pertama ada teknik analisis dan yang kedua ada teknik sintesis. Teknik analisis yaitu membedah atau memecah suatu masalah atau objek menjadi bagian yang sederhana agar lebih mudah dipahami. Analisis bisa dilakukan berdasarkan teori atau berdasarkan pengalaman kerja dan fakta di lapangan. Sedangkan sintesis adalah kebalikan dari analisis, yaitu menggabungkan bagian-bagian kecil tadi menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh. Proses ini didukung oleh pola induksi untuk menarik kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus, serta pola deduksi untuk membuktikan hal-hal khusus berdasarkan teori atau pernyataan yang bersifat umum. Jadi kesimpulannya adalah metode ilmiah merupakan instrumen utama yang memastikan seluruh proses pencarian ilmu pengetahuan berjalan secara terukur, sistematis, dan objektif. Namun, metode ini memiliki batasan yang jelas, yaitu hanya berlaku pada fenomena nyata yang dapat dialami manusia serta dapat diukur secara fisik
maupun observasi. Sebagai prinsip akhir, keberhasilan sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh data yang terkumpul saja, melainkan pada ketepatan peneliti dalam memilih metode yang paling selaras dengan tujuan serta objek yang sedang diteliti. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai metode-metode ilmiah. Dapat kita simpulkan bahwa ketepatan peneliti dalam memilih metode yang selaras dengan objek penelitian adalah kunci keberhasilan sebuah karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.